Tirta Sultan Ageng Tirta Yasa. Now you are listening 106 Dia Untirta Smart Energetic dalam program Kumadia Kumpul Malam Dia Untirta dari jam 7 sampai jam 11 nanti. Jadi tetap stay tune di 106 Dia Untirta Smart Energy. Iya, bicara Fit Moni Tatahela dari The Overtones. Ini mana Smartizen ya malam-malam begini. Ngerasa dingin gak sih kan? parah cuy. Dapat beberapa hari ini hujan mulu ya. Ya emang lagi musim hujan ya di bulan Desember ini nih. Tapi lu pernah ini gak sih? Apa? Pernah ngedenger orang-orang alergi dingin gitu gak sih? Gua Iya. Gua bukan alergi dingin sih, maksudnya lembab. Biduran kali. Iya. Lembab. Jadi kalau misalkan gua habis keringetan gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba langsung kena ya keangin-anginan gitulah. Iya, langsung pada gua langsung gatel-gatel gitu ya? Bentol-bentol. Oh. Sebadan-badan bahkan sampai muka-muka pun bisa. Sampai gatel-gatel. Kalau gua dulu kecil itu gua alergi sama udang. Alergi udang. Alergi udang. Jadi gua Sekarang udah enggak? Enggak dong, aman. Dulu lucu banget gua kecil itu dulu gara-gara makan roti rasa moka. Itu langsung pernah bentol-bentol. Kenapa itu? Nggak tahu kenapa. Alergi apa keracunan? Alergi kayaknya itu. Alergi sama moka. Iya, alergi sama moka. Terus gua karena penasaran gua makan lagi, akhirnya Enggak. enggak. Terus gua pernah makan snack apa tuh kayak snack rasa dalamnya udang tuh. Sekali gua makan langsung bentol-bentol. Bener tuh. Iya bener. Terus penasaran. Terus gue penasaran lagi. Gue makan lagi. Terus? Enggak lagi. Kalau gua pernah dulu pas lagi di pondok fair kejadiannya nih. Nah temen gua ceritanya dikirim itulah sama nyokapnya makanan kayak gitu. Gue lupa nama makanannya apa. Cuman emang bentuknya tuh apa ya? Kayak kalau gue tuh kalau snack itu yang kayak kecil gitu loh. Dalamnya kayak udang gitu. Gue lupa nama sebutannya apa. Bentuknya juga gue agak lupa banget malah. Nah gue makan itu, gue langsung ini bentol semuanya, benar-benar ya? bentol. Sampai muka? Bentol. Semua benar-benar semua, sampai muka, sampai gue malah kayak ini kenanya, malah jadi kayak siapa tuh yang Siapa? di film, aduh kan gue jadi lupa lagi. Ya Kayak manusia batu di Fantastic Four. Yang cincin semua itu tuh. Iya itu. Manusia batu di Fantastic Four kan bulat-bulat semua tuh. Dia kan batu, kalau lu ini bentol. Bentol. Ih, parah. Iya, bukan Ferry dan Arkan kalau tidak punya solusi untuk Smartizen. Kalau tidak punya tips buat para Smartizen nih untuk menghadapi alerginya nih. Jadi gue punya tips-tips nih buat Smartizen semua untuk gimana caranya menghilangkan alergi ya. Bukan menghilangkan alergi sih, maksudnya lebih ke apa namanya? Kayaknya pertolongan pertama pada alergi. Nih, gue sebutin ya. Jadi yang pertama itu coba obat atau salep dari kortikosteroid. Ya, jadi Smartizen obat minum atau salep yang mengandung kortikosteroid itu dinilai efektif untuk membantu kurangnya rasa gatal, baik itu karena alergi atau kondisi lainnya. Gitu. Dan yang kedua nih, itu ada obat antihistamin. Antihistamin. Jadi histamin ini adalah zat kimia yang bisa memicu reaksi alergi di tubuh, termasuk rasa gatal. Gitu. Jadi obat antihistamin ini juga dapat menurunkan kadar zat ini. Dalam artinya juga rasa gatal alergi yang Anda rasa tuh Smartizen rasa gitu ya. Itu jadi langsung hilang gitu ya. Yoi. Selanjutnya yaitu mengenakan pakaian yang longgar. Jadi pakaian yang longgar ini bisa mengurangi gesekan kulit dengan bahan yang Smartizen pakai gitu. Selain itu, tubuh Smartizen juga bakal terasa lebih dingin dan membuat penyembuhan gatal lebih cepat berlangsung. Oh, jadi kalau lagi alergi itu nggak boleh panas-panasan ya? Nggak ngerti lagi gue justru. Iya kan katanya itu tuh, biar katanya lebih dingin dan membuat penyembuhan gatal lebih cepat berlangsung. Tapi emang kalau bener juga sih kalau misalnya lagi gatal gitu jangan pakai baju yang ketat banget karena nanti kan gesek-gesekan yang ada malah makin bentol, gitu makin ya? jadi gitu. Ketat banget kayak Karena kan protokol biasanya kesehatan. kalau misalkan kalau lagi alergi itu lagi gatal gitu jangan digaruk kan katanya kan. Jadi kalau misalkan kita garuk-garuk terus kita garuk ke daerah lain itu malah jadi makin nular katanya. Iya kayak cacar. Nah, kayak gitu. Ya, yang selanjutnya ini ada mengoleskan pelembab kulit katanya kan. Jadi gatal karena alergi ini bisa membuat kulit menjadi kering. Dan mengoleskan pelembab itu akan membuat air tersimpan di permukaan kulit. Jadi sehingga kondisi kering dan gatal pun bisa mereda tuh. Dan yang selanjutnya adalah kompres dingin. Jadi menutup area yang gatal dengan kompres dingin efektif untuk membantu meredakan kondisi ini. Dan Anda bisa lakukan cara ini beberapa kali sehari hingga rasa gatal sudah benar-benar hilang nih kan.
Yang selanjutnya adalah mandi dan berendam air hangat. Jadi campur air hangat dengan oatmeal atau baking soda. Lalu berendam di dalamnya untuk dapat membantu mengurangi rasa gatal alergi. Jadi selain berendam juga, mandi dengan air hangat juga bisa memberikan manfaat yang sama. Tuh, tapi kalau gue sendiri Fer, justru kalau misalkan gue mandi air hangat gitu ya. Ya. Terus habis itu gue langsung angin-angin gitu. Gue langsung bentol lagi. Iya. Kalau gue. Mau. Dan yang terakhir ini adalah mengoleskan salep dingin. Jadi salep berbahan kalamin. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi mengoleskan salep dingin. Jadi salep yang berbahan kalamin kan ya, yang juga mengandung mentol, sangat bermanfaat untuk mengurangi rasa gatal akibat alergi. Tuh. Jadi harus ini ya, yang berbahan kalamin. Jangan mentang-mentang lu punya Jangan mentang-mentang lu punya salep terus lu taruhin es jadi dingin, itu nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh, harus katanya. Jadi salep berbahan kalamin. Walaupun saya nggak tahu itu unsur apaan ya. Bukan kalamin ya? Iya. Ya ini kita udah ngasih tahu ya tadi alergi segala macem. Biasanya kalau misalkan alergi gitu enaknya tidur men. Iya. Widih, tidur. Entah itu, apalagi tidur bareng istri ya. Aduh. Ngobrol ya. Ngobrol berdua. Kalau udah halal ya. Iya udah halal. Nggak boleh kalau belum halal nggak boleh. Kenapa? Ya nggak boleh aja. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Belum muhrim. Bukan itu mah terserah. Cuman takut digerebek warga doang. Oh. Kan lagi ngobrol-ngobrol berdua gitu kan. Sambil pillow talk. Wih, enak banget ya. What's my name? Dari Rihan. Iya di Smartisan ya. Malam ini kan. Biasa di hari Jumat. Malam Sabtu nih. Gue sama Ferry mau bahas biasa lah behind a singer biasanya kalau ini behind a band. Dan kali ini gue sama Ferry mau bahas band kesukaan Smartisan mungkin ya. Ada Bara Suara nih. Legend sih ini Bara Suara. Bara Suara tuh kata gue salah satu band Indonesia yang udah cukup lama. Itu seperti kayak Efek Rumah Kaca, Bara Suara, The Adams, sama Malik Indonesia. Iya. Wah. Jadi kayak band ini nggak pernah nggak pernah mati gitu loh. Onjoy. Apalagi buat orang-orang kampus. Waduh. Yang karena emang anak indie kan. Biasanya dari lirik-lirik Bara Suara juga kalau gua rasa itu apa yang ngangkat tema-tema isu-isu sosial lah gitu tuh. Isu-isu sosial yang apa namanya Sendu Melagu. Sendu Melagu. Cinta Melulu. Gue paling suka Cinta Melulu. Cinta Melulu, Efek Rumah Kaca. Astaga. Yang Sendu Melagu sih asik. Terus sama yang 1000 Bahasa. Bukan 1000 Bahasa. Bahas-bahasanya. Maksud itu bahas-bahasa. Iya, bahas-bahasa itu. Itu gue seneng banget sama isi liriknya karena emang mengangkat isu sosial pada waktu beberapa setahun yang lalu mungkin ya, beberapa tahun lalu, 2 tahun apa 3 tahun lalu gitu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu gitu ya. Mengangkat isu soal itulah pokoknya. Kalau disebutin di sini kayaknya bukan expertnya di bidang itu. Iya, daripada kita pusing ya. Tentang bahas isu-isu itu, mending kita bahas tentang Bara Suara nih. Oke. Yang mana Bara Suara ini adalah sebuah band asal Jakarta yang dibentuk oleh Iga Masardi bersama Marco Steviano, TJ Kusuma, Gerald Situmorang, dan Kabrini Asteriska di tahun 2011. Si Icil. Hah? Nggak tahu, gue ngerasa kayak ngeliat Asteriska. Mirip Icil gitu ya? Bukan, emang dipanggilnya kan Icil. Dipanggil Icil. Ya lo Icil kangen banget sih. Ya yang namanya musik yang mereka mainkan adalah daur ulang dari nafas psychedelic. Psychedelic, rock, folk, blues, and jazz dengan lirik Indonesia yang kental. Kental banget karena liriknya itu tadi apa ya? Kayak ngena aja gitu. Bikin orang mikir. Bahasanya nggak terlalu tinggi. Ya, cuman masuk. Sederhana juga enggak. Cuman bisa kita pahamin gitu. Dan ini juga dari dari genrenya juga kan katanya didaur ulang dari nafas psychedelic, dan gue juga suka sama genre psychedelic ini gitu. Contohnya kayak psychedelic ini genre. Psychedelic itu kayak contoh band-band yang gue tahu ya, yang gue tahu itu Tame Impala. Psychedelic tuh. Iya, gue dengerin Tame Impala. Terus The Sigit juga ada beberapa psychedelicnya juga ada. Terus apa namanya tuh? Kayak siapa?
Arctic Monkey juga beberapa ada sih, ada psychedelicnya, ada genre psychedelicnya gitu ya yang gue denger gitu ya. Nah terus bara suaranya juga kan mengedepankan ritme dan energi yang menerjang adrenalin dengan lirik yang bercerita tentang memori gitu, terus semangat ya dan kemerdekaan pikiran. Itu sih yang makanya gue suka sama lirik-lirik dari bara suara ini. Nah bara suara sendiri ini digawangi oleh Iga Marsadi yaitu selaku vokalisnya, ya kan ada main bola ini bara suara. Iya. Digawangi. Ini bahasa Indonesia KBBI-nya gitu. Oh iya. Biar ada kerenan dikit aja. Selama ini kan kita selalu gimmick dulu ya. Iya. Kali-kali pintar dikit. Oke. Ya. Speak ayo. Nah, selanjutnya ada di posisi gitar ya itu ada TJ Kusuma. Wah, TJ singkatannya bagus nih TJ nih ya. Apa tuh? Apa tuh TJ? Nah, jangan dibahas di sini, Ferry. Oh, jangan. Ya, selanjutnya di bass itu ada Gerald Situmorang. Di drum ada Marco Steviano. Selain mereka juga ada 2 penyanyi wanitanya nih. Nah, 2 penyanyi wanita pengiringnya. Yang pertama adalah Asteriska atau yang biasa disebut dengan Icil. Waduh. Dan yang kedua ada Putri Citara. Putih Citara. Jadi personel bara suara ini diisi oleh personel yang gak asing di dunia industri musik ya. Iya. Ya sih. Terus yang menarik nih, mereka ini di latar musik yang beda-beda sebetulnya. Bener. Sampai akhirnya gak heran kalau musik bara suara tuh emang begitu kaya. Iya. Jadi masing-masing dari si personel itu gak cuma senang sama satu genre. Bener. Jadi si mereka pun berhak untuk mengeluarkan ego genrenya sendiri di dalam bara suara ini. Dan yang kerennya adalah pas salah satu personil yang ngeluarin ego itu diterima sama mereka. Itu jadi egois satu dengan yang lain itu sama gitu. Maksudnya nggak ada yang ego banget gitu. Mungkin ada tapi bisa meredam gitu. Kayak Iga Masardi itu Kita paling tahu bara suara banget nggak sih? Cuma ini kan sepandangan kita gitu ya yang setahu aja. Iya. Mana kan Iga Masardi ini dia udah punya lagu solo. Belum lagi Gerald Situmorang. Ya. Itu salah satu yang gua tahu sih ya. Karena saya tidak bisa main gitar. Iya. Cuman Gerald Situmorang nih namanya terkenal banget buat basis di Indonesia. Basis Indonesia. Iya. Udah masuk legend. Sama Asteriska juga karena gua follow kan Instagramnya. Itu dia nyanyi solo juga kan? Oh ya. Nyanyi solo juga. Oh. Dan juga Iga Masardi dan Asteriska atau si Icil nih. Kemarin dia baru aja project bareng yang Berdua. salah satu di provider enggak? Yang di provider iya. Iya kan, tahu kan. Iya. Yang kumpul bareng sama Kunto Aji. Iya. Petra Siombing. Iya. Hindia. Namanya mirip kan kayak di Wisma itu. Apa tuh? Wisma M. Oh iya. Pengen kita sebutin tapi belum ini ya. Makanya iklan ke sini, Bro, kalau mau disebutin. Tapi sebelum kita lanjut bahas soal bara suara, nanti kita akan sedikit membahas tentang bara suara lebih sedikit dalam ya, nggak dalam-dalam banget sih. Kalau dalam banget kesana kita paling tahu soal bara suara. Si paling tahu bara suara. Si paling kenal bara suara. Itu gue. Iya. Adorai dari Yuvian Nuno. Yuvian Nuno lagi. Yuvi Widianto. Kan ramean ini Adorai nih. Ada Tulus juga, ada Yovie Widianto juga. Yovie Widianto, ya, ada lagi? Ferry Ramatakim. Gak mungkin, impossible. Oke, impossible. Si Yovie juga pasti ini dulu dong suaranya kira-kira cocok siapa aja. Suara Ferry Ramatakim kan suaranya udah go internasional. Dia juga pasti bakal insecure kalau misalkan undang lu. Parah, iya. Jauh-jauh segmen susunya pada pecah kupingnya. Ngomongin masalah tentang Yuvian Nuno, ngomongin masalah tentang kuping yang pecah. Iya. Kita bakal nerusin kebiasaan. Bakal bahas tentang sejarah bara suara, men. Nah, jadi Smart Design ya. Sebenarnya bara suara ini udah ada dari tahun 2011. Jadi ketika Iga Marsadi ini masih jadi gitarisnya dari grup pop Soul Vibe. Gitu. Jadi sebelumnya Iga Marsadi ini dikenal sebagai pendiri The Trees and the Tree Wild dan keluar karena alasan yang masih enggan disebutkan sampai sekarang sama Iga Marsadi sendiri. Trees and the Wild. Iya, tadi Iga Marsadi ya. Betul, tadi dia gitaris dari sana. Nah, setelah menemukan formasi yang solid di akhir 2012,
akhirnya mereka nih terus latihan dan akhirnya rekaman tanpa manggung sekalipun atau menggunakan musik apapun. Gitu. Jadi kalau banyak yang nanya-nanya ke akun Twitter Bara Suara yang cukup aktif menginformasikan kegiatan mereka ya. Selain menjadi seorang vokalis, Iga Masardi juga menjadi gitaris sekaligus penulis lirik di Bara Suara. Hal yang sama sekali baru baginya. Itu si Mas Zaki itu baru pertama kalinya itulah. Tahun 2011-2012 ya. Itu mulai terbentuknya si Bara Suara ini. Dan untuk transisi menjadi vokalis ini, Iga Masardi ini cari inspirasi dari The Libertines, Albert Hammond Jr., The Strokes, dan Jack White. Jadi orang pertama yang diajak dalam band baru ini adalah Sandy Kusumaning Tias yang kemudian dikenal dengan TJ. Apa TJ? TJ. TJ. Taunya STMJ. Oh iya, sama sih juga. Tahu tiba-tiba ada yang bawa STMJ di terima radio. kasih loh. Terima kasih. TJ ini sebutan untuk si basisnya kan tadi ya. Bukan basis. Sandy ini bukan, kalau basisnya tuh Gerald Situmorang. Oh, sorry, bukan basisnya, drummernya apa ya? Drummer. TJ ya. TJ iya, itu drummernya. Iya nggak sih? Iya, meren. TJ Kusuma. Bukan, gitaris. Gitaris, salah. Gitaris, kalau drummernya itu Marco Steviano. Nah, iya, Smartisan. Sering kebalik gue. Sering kebalik. Kapan ya kita terakhir nonton kan? Nah, di alun-alun Kota Serang? 2019 deh kayaknya. 2019 ya? Kalau nggak salah sih 2019 ya kita nonton. Kalau nggak salah ya. Lagi acara salah satu produk rokok ya. Iya. Itu ada apa aja sih itu? Kalau nggak salah sih waktu itu ada di Sigit juga deh. Oh iya yang pertama kali ada NTRL Sigit juga. NTRL di Sigit. Iya benar-benar. NTRL yang di Sigit. kecok banget yang Serang. Enggak, waktu itu enggak. Yang awal. Itu enggak. Itu enggak ya? Yang itu awal ya? Kecok. Bara Suara kan 2 kali kalau ke Serang, seinget gua. Yang Kecot itu pas mana ya? Pokoknya Kecot terakhir itu. Yang terakhir enggak aman. Yang terakhir aman. Yang sebelumnya itu Kecot tuh pas di Sigit terakhir. Pas di Sigit. Itu pas udah di lagu berapa ya? Lagu dapat 4. Enggak nyampe. Baru dapat 5 cuy. 3 itu udah ribut. Iya 3 udah ribut. Terus akhirnya damai-damai lagi. Ribut lagi tuh. Sampai akhirnya dibubarin ya kalau salah ya. Jadi hampir 2 kali ya nonton kita Bara Suara. Iya. Jadi buat para Smartisan, mungkin ada yang mau ceritain pengalaman ya gitu. Iya. Siapa tuh lagi nonton Bara Suara terus tiba-tiba nemu gebetan yang sekarang sampai jadi pacar kan? Betul. Ataupun jadi suami istri. Siapa tuh juga lu abis nonton Bara Suara lu jadi terinspirasi untuk bikin lagu mungkin atau lu bikin band gitu sama temen-temen ataupun lu. jadi temen lagu galau. Ada. Namanya cowok kan ya? Kenapa ya? Iya, biasanya kalau cowok tuh galau suka dengerin lagu-lagu rock gitu kan. Bener gak sih? Tergantung mood. Kalau gue tergantung mood. Tapi kalau Tapi pertama kali kalau lu galau, apa lagu yang yang lu dengerin? Stephen and Gecko Nutris. Yang Goodbye itu ya? Iya. Oh iya lu udah bener. Goodbye-nya aja. Goodbye-nya aja. Jangan. Kalau gue pertama denger itu biasanya kalau baru putus cinta tuh itu kalau oh, putus cinta. Iya. Ngens banget. Apa tuh? Hah? Ngens out. Iya, nongkrong banget gitu. Anaknya tongkrongan banget Karena lagunya lagu itu kan. Lagu Goodbye itu tuh biasa di tongkrongan gue di stylin karena ada yang lagi galau. Kalau biasanya kalau lu nongkrong tuh kan berangkat Isya. Pulang subuh. Belum ada cahaya-cahaya itu belum datang tuh. Tahrim. Sebenarnya hampir bedanya gini, kalau dulu pas kecil itu tahrim maghrib. Oh, tahrim maghrib. Iya, pulang. Kalau lu sekarang sudah dewasa, tahrim subuh. Baru pulang. Pokoknya sebelum cahaya matahari datang. Aduh. Itu udah cabut tuh, udah cabut ya. Balik. Saat indah bersamamu dari Ungu. Ungu. Ungu kayak janda. Iya. Kenapa sih warna ungu tuh selalu diidentikan dengan janda ya? Gak tahu kan, ada yang ngomong ungu kayak janda. Iya, kenapa sih ya? Kurang tahu gue. Emang ada sejarahnya gak sih? Gak pernah dengar sih. Mungkin nanti akan kita bahas kali ya. Kapan-kapan. Kalau kita mood. Kalau dikasih ini ya, dikasih apa? Dikasih temanya itu. Iyalah, kalau enggak ya nggak akan kita ngomongin juga ya nggak? Iya benar sih. Nah, masih ngebahas soal Bara Suara nih. Dan sekarang gue sama Ferry mau ngebahas sedikit tentang posisi personil dari Bara Suara ini. Tadi udah bahas tentang Iga Masardi. Betul, tadi udah sedikit kita sebutkan satu-satu ya posisi personil di Bara Suara ini. Tapi ini mungkin lebih sedikit agak sedikit
lebih mendalam. dikit gitu Iya, ya, karena yang sedikit. lebih dalam lebih enak. Betul Betul ya? apalagi kalau udah pas mentok tuh paling enak sih sebetulnya. Parah. Oke, jadi di sini ada Marco Steviano Handoko yang udah bekerja sebagai drummer pengiring penyanyi pop yaitu Raisa. Dan sekarang juga jadi musik director, kemudian direkrut menjadi drummer. Jadi setelah sempat ada kendala mengisi posisi pemain bass dengan orang yang dapat diandalkan untuk dapat datang tepat waktu saat latihan gitu ya. Tiba-tiba Iya. Marco ini punya ide untuk mengajak Gerald Hirel Situmorang. Jadi lokasi rumah Gerald kebetulan dekat tempat latihan mereka. Udah gitu Jadi, doang. Iya. Oh rumahnya si Gerald di Bina Bangsa. Oh dekat bro. Coba panggil. Ini aja jemput aja langsung ya gitu. Jemput, Langsung dijemput tuh waktu itu. Hati-hati ngomong jemputnya ya atau typo nih. Oke. skip. Pilihan ini juga tergolong ajaib ya. Karena Gerald sendiri udah dikenal sebagai gitaris muda berbakat yang udah bisa bermain dengan para legenda jazz kayak Indra Lesmana, ada Tohpati, man. Dewa Bujana. Nah, dari komposisi tersebut jadilah musik yang mereka mainkan berupa daur ulang dari nafas psychedelic, rock, folk, blues, dan jazz dengan lirik Indonesia yang kental banget Seperti susu kental. Iya. Susu kental manis. Iya. Jangan disingkat ya, nggak enak soalnya. Apa emang? KNTL. Hah? KNTL. Kok kental? Kental manis. Oh, kan ada susunya tapi Iya susu kental Sembang manis. suara. susu ntar itu Berarti ntar kalau aja deh. disingkat susu KNTL MNS gitu. Iya. Oh, susu kental manis Susu ya. kental manis. Iya. Ini kan ada fun fact-nya juga nih kan Apa dari Bara Suara. Hmm? Jadi gue tuh baru baca banget ke tadi pagi kalau nggak Iya. salah kemarin. Jadi dari akun apa ya? Ya salah satu akun rokok yang suka buat konser-konser gitu loh. Iya. Authentic City. Iya. Iya, itu dia bilang katanya. Jadi Bara Suara ini salah satu band yang nggak pernah ganti personil. Bara Suara ini. Iya. Oh. Salah satunya Bara Suara yang nggak pernah ganti personil. Salah satu band yang gak pernah ganti personil nih ya. Nggak pernah ganti personil. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Mungkin karena Mungkin itu udah tadi. saling klop satu sama lainnya kali ya. Jadi kalau misalkan tadi Arkan bilang kayak napas psychedelic, terusnya rock, folk, blues, and jazz, itu yang personil Bara Suaranya juga punya background musik yang beda-beda. Betul. Terus dijadiin satu, terus nggak berantem gitu. Dan justru malah jadi musik yang kaya. Musik kaya akan genrenya. Nah, Ada yang tadi gue bilang sebutin genrenya tuh banyak banget ya di Bara Suara itu, kayak psychedelic, rock, folk, blues, jazz gitu, ada semua di situ. Jadi bikin asik ya. asik buat didengar. Asik buat didengar, asik buat nonton konser. Betul. Waduh, jadi kangen konser ya. Iya cuy, 2020 kita udah ngelewatin beberapa event ya Parah sih. yang harusnya ada. Cuman gara-gara pandemi ini malah jadi nggak ada. Udah kayak misalkan Synchronize ya kan kemarin, aduh DWP sedih aja banget. sekarang online. Tanggal Ini 19. gue sebetulnya agak jujur aja, Ya. agak apa ya bisa diulang ya, bingung gitu. Konsep DWP online tuh kayaknya kurang banget kalau menurut gue. Iya. Karena Kurang emang- excited aja ya. Iya, vibe buat lu jedak-jeduk sama teman-teman itu kurang banget cuy. Namanya DWP Buat kan. party DWP Biasanya kan terkenal dengan party. iya, joget. kalau DWP kan terkenalnya dengan musik-musik EDM kan. Iya. Ya kan, pasti ya identik dengan party-party ya kan. Wah, have fun lah pokoknya. Parah ya. Cuman karena ini lagi di musim pandemi kayak gini nggak bisa, akhirnya online. Dan makin masih bisa asik-asik aja kalau misalkan lu ramean sambil dengerinnya sama teman-teman gitu kan, sambil party-party juga mungkin asik-asik aja, cuman vibe-nya aja yang agak beda. Kayak kurang Itu gitu. loh. Iya. Iya, buat para Smartizen nih, mungkin ada yang pernah nonton Bara Suara ya. Bisa langsung cerita ke kita di question box yang udah kita lempar di Instagram kita di @diauntirta. Iya. Ataupun bisa jawab kita di streaming kita yang always selalu standby. Wih, ada 24 standby. jam ya. 24 jam. Enggak sih, 24 jam juga. Pokoknya selalu standby. Iya. Kita di streaming YouTube kita di 106 Diauntirta. Ataupun di nomor telepon kita. Bisa kirim berupa chat, teks ataupun Voice note ya. Voice note. Di 081 808 106 106. Kita tunggu Smartiza. Seringai. Bukan, Keren beda juga dong. Seringai baru tahu. Enggak, beda. Beda orang. Oh beda. Itu Serina. Ini Serina yang lu sebutin tadi Seringai. Oh beda ya. Beda jauh banget. Oh. Yang satu lagunya kan kayak mellow buat lagu bawa chill gitu kan. Yang satu Seringai mau lagunya
Buat apa? Buat joget, Buat joget. rock, metal. Buat headbang ya. Headbang parah. Oke. Iya. Iya. Ngomongin masalah Headbang? Headbang. Apa nih? Lagu-lagunya Bara Suara tuh emang asik buat di headbang juga. Buat headbang juga asik. Ding teng 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 dertak ding ding teng teng. Enggak gitu sih nadanya, tetang totak tang ding. Teng 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 ding. Itu lagu apa sih? Hah? yang lu? Na. Sendum lagu ya. Oh iya, sendiri lagu. Gimana sih lu? Jadi kita nih bakal dengerin ya. Apa? Shake It Bakal Off? dengerin enggak dong sakit apa dong. Bakal dengerin VN nih kan. Ada dari Green siapa VN nih. Ada dari siapa? Dari siapa ya, coba tebak. Dari Pokoknya dari si rahasia lah. Oke, coba dengerin nih, oke? Langsung nih dengerin nih. Ayo. Ayo kebiasaan. Belum. Gua adalah salah satu orang yang sangat sangat mengidolai Bara Suara karena Nama gua Bara. gue ngikutin bukan. Bara Suara tuh dari 2013-2014 ya, dari Wow. mereka masih punya satu single doang tuh. Iya, Api dan bener. Lentera gitu. Oh. Nah sebenarnya awal Itu gue asik suka juga. Bara Suara Asik tuh juga. sebenarnya dulu gue sempet nonton Raisa gitu kan. Gue nonton Yeah. Marco Steviano tuh, nonton drummernya gitu. Gue nonton Raisa waktu itu di Jakarta, gue lupa acara apa, tapi gue ngeliat Acara metal. drummernya tuh Enggak dong, apa ya, beda. secara permainan Raisa itu bukan metal. bisa Oke. dibilang eksplosif terus Gokil. bisa menempatkan pattern yang pas gitu. Oke. Nah, ketika lagi pada akhirnya gua nonton Bara Suara, ternyata secara kebetulan drummernya adalah drummernya Raisa yang dulu gua tonton, Marco Steviano. Dan juga dulu gua sempet ngikutin juga kan Indra Lesmana, sempet nonton Mas Indra Lesmana sama Iya. Eva Celia. Terus menurut gua di situ kan si Gerald Situmorang juga Ari sering Lesmana. berkontribusi kan membantu Mas Indra. Terus gua akhirnya seneng juga gitu ngeliat Gerald, salah satu idola gua. Main Dia Liverpool seorang ya? gitaris tapi ternyata di Bara dia main bass gitu. Oke. Kemudian ya akhirnya gua ngefans sama Bara karena tentu tidak lain tidak bukan juga Iga Masardi juga sih. Iga Masardi menurut gua salah satu gitaris dan penulis lagu yang cerdas ya gitu. Iya, Karena asli. bapaknya juga penulis kan, Yudhistira A.M. Masardi gitu. Bener. Jadi lirik-lirik Bara Suara tuh apa ya? Sangat Kayak pas aja. berpuitis dan sangat berarti, jelas gitu. Berarti di kehidupan gua dan di kehidupan semua penunggang badai. Oh, penunggang badai ya. Nama fansnya Kalau Bara menurut Suara. Betul. Dan gua nggak akan pernah berhenti sih dengerin Bara Suara sampai gua punya anak gitu. Wah, Itu gila. salah satu band nih? yang berpengaruh di kehidupan gua. Anjay. Adanya. Suaranya semangat banget lu ya. Iya. Tapi Tahu nggak tahu gitu dari siapa namanya nih? siapa? Siapa? Namanya Bara, men. Wah, namanya Bara. Serius. Namanya Bara di Cilegon. Oh, dari Cilegon. Iya. Semangat banget lu, kayak anak magang deh. Parah. Lagi ngomongnya tuh excited banget gitu. Parah. Kayak anak magang baru-baru Kayak anak gitu. magang, iya. Karena kalau anak magang itu biasanya semangat banget kalau Semangatnya bekerja. tinggi biasanya. Semangatnya tinggi Masih walaupun tinggi. Iya, aduh parah sih. Penunggang badai kan. Oh, iya. Arkan Jadi- penunggang badai bukan? Hah? Arkan penunggang badai bukan? Bukan dong. Kalau gua mah penunggang Oke, tolong please. kuda. Oh, penunggang kuda. Kalau gue lebih ke pengundang kuda, penunggang kuda. Penunggang kalau gua. kuda. Betul. Suka mainnya kuda-kudaan ya? Hah? Suka main kuda-kudaan? Seneng main kuda-kudaan. Kayak Anya Geraldine. Iya, apalagi Kalau lu main kuda-kuda namanya Anya bareng Geraldine. pengen banget gua main kuda-kudaan bareng Anya Geraldine. Anya Kayaknya enak Geraldine deh. kan parah ya. Enak banget kayaknya Iya. ya kan gue belum pernah ngerasain, kayaknya enak banget Anya sama Geraldine kan suka berkuda, men. soalnya kan gede juga tuh ya kan. Iya, kudanya gede banget kalau Iya. dia pas berkuda tuh serem, men. Iya, terus udah gitu Ternyata- gue paling seneng juga kalau sambil jenggut-jenggut si Anya tuh kalau main kuda. Oh. Karena emang apa ya, kesukaan gue kalau Apa? sambil main kuda tuh mecut-mecut Apa? sambil megang Oh. rambutnya gitu loh. Oh. Sensasi tersendiri aja sih kalau gue. Oh Nggak iya. tahu kenapa ya. Kayak hard gitu ya. Seneng Hard ya? Oh iya, lebih Hard. ke BDSM kali ya. Apa emang? Hah? Apa? BDSM tuh singkatan. Apa tuh? Bandung, Surabaya, Malang. Jadi Oh. berkuda dari Bandung, Surabaya ke Malang. Jauh banget kan ya? Parah. Iya, nggak nyambung Pegel. loh sumpah. Jadi. Cuman. Iya, nih buat para smartizen ya. Apa tuh? Masih ditunggu juga. VN berupa teks juga. Tapi nanti juga ada tau di Instagram tadi rame tahu. Emang iya? Iya ada. Oh. Nanti kita baca-baca.
Ku bersumpah atas Nama cinta. Atas nama cinta Rosa. Ini salah satu vokalis perempuan yang paling gue suka suaranya, Fer. Rosa. Wah, sampai sekarang juga ngeliat orangnya juga demen gue sampai sekarang. Oh. Mau ya? Iya, jadi drummernya. Kayak Raisa. Suaminya juga kan drummer, lupa. Oh, nggak tahu sampai gosip-gosip sama. Mantan suaminya itu drummer padi, bro. Oh. Makanya gue tahu. Oh, walah. Padi banget gue Anaknya padi banget ya? Ih, parah. Semakin berisi semakin menunduk. Iya, enggak juga sih kalau gue makin berisi makin makin tantang teng kalau. Tatang teteng jalannya miring-miring gitu. Oh iya. Nah, Smartisan. Iya. Tadi juga ada kiriman dari salah satu Smartisan. Apa tuh? Tentang bara suara ini. Tadi HP kantor mana dah? Udah ada di Instagram tahu. Oke, sebentar wait. Ya, kita sambil kita tunggu, kita mau sedikit memberikan kesimpulan. Nggak nyimpulin juga sih ya. Nggak usah disimpulin lah. Bahasan kita malam ini nggak usah disimpulin lah, santai. Pokoknya denger aja rekomendasi lagu-lagunya bara suara ya. Kenapa? Iya, asik-asik men. Tadi dari para penunggang badai. Oh, ada nih dari mungkin salah satu penunggang badai nih. Iya. Dari Gifar, penyiar pagi. Kata dia judulnya Hagia. Ada bagian liriknya diambil dari doa orang Nasrani. Doa Bapak kami. Keren kata dia. Woi. Emang kalau gue liat dari lirik-lirik lagu si bara suara ini selain mengangkat isu sosial, selain itu juga mengangkat isu-isu toleransi gitu. Jadi biar gimana? Karena kan sekarang toleransi tuh jadi bisa dibilang apa ya? Orang Indonesia sekarang sedang kekurangan toleransi ya. Banyak banget orang melakukan intoleran gitu. Masih banyak yang rasis gitu men. Iya. Tapi kalau lu rasis untuk tongkrongan lo kayak misalkan gue panggil black gitu misalkan itu mah santai lah karena itu beda lagi ya. Betul. Oke, Smartisan, thank you semuanya yang udah dengerin kita nih dari jam 7 sampai jam 11 nih. Sekarang udah waktunya jam 22.57, udah waktunya kita berdua closing pamit undur diri. Terus sebelum itu kita ucapin banyak-banyak minta maaf karena dari kita banyak ada kata-kata yang salah. Betul. Ataupun informasi yang kurang akurat. Betul. Bacotan-bacotan kita yang kurang santai. Asli. Kurang mendidik, kurang edukatif. Karena itulah kemampuan kami. Iya, cuma bisa gimmick sama ngeresein. Terus apa sih? Kemarin banyak tuh. Banyak kemarin. Ya intinya sih yang negatif lah ya. Karena sebetulnya penyiar yang kurang oke juga ya. Iya. Jadi cuma bisa di gimmick Bridging yang patah. Betul. Selalu patah. Selalu patah.